niscaya dibukakan bagi engkau seluruh pintu-pintu rezeki yang halal lagi thayyib tadi kepada engkau. Dagang akan sukses, bertani akan sukses, apa usaha akan sukses. Tapi jar Nabi amalkan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali. Dia akan terhindar dari fakir. Dia selamat daripada susah di dalam kubur. Akan didatangkan kepada dia kekayaan dan dibukakan bagi dia pintu surga. Nah, inilah ilaha illallah al-malikul haqqul. Cukup 2 itu amalan untuk minta buka pintu rezeki. Asal yang penting istiqamah. Baca terus menerus, jangan berhenti. Karena amalan-amalan yang kita baca itu kadang-kadang Allah kadang memberikan buah kepada kita. Karena anak kita yang menikmatinya. Kadang anak cucu kita kena berkat kainnya dahulu. Berkat kainnya dahulu. Nah, nyiur-nyiur nang kita makan nih siapa yang menanam? Mungkin kai kita dulu. Sidin nanam pohon umur 60 tahun nanam nyiur. Sagan sidin kada mungkin, sagan anak cucu. Nah, amalan-amalan ini kalau kita istiqamah terus baca, Allah Maha tahu, Allah Maha bijaksana. Jar Tuhan kayaknya aja diunjuk kunci kakak cucu aja kayaknya. Ini sudah ketuhaan kayaknya. Tuhan sudah gitu Tuhan. Tuhan Maha bijaksana. Ini gitu Tuhan sudah tuha. Kalau disugihakan wah ini kada berarti juga sudah tuha. Makan ini kada boleh, makan itu kada boleh. Apa gunanya sugih? Kaina cucunya kaina. Nah, cucunya kaina umur 15 tahun sudah kaya raya. Kada sing amalan cucunya nih. Bewirit kada cucu, tapi rezeki malimpah ruah. Padahal kainya bahari sudah beramalan. Abahnya dahulu nang beramalan, buahnya dinikmati oleh anak cucunya. Jadi jangan merasa kita kada kabul, jangan. Sudah 3 kali 40 hari sudah nah membaca, pindah hutang kali itu jangan putus asa. Para muhibbin rahimakumullah, Al-Fattah yang maha membuka. Dialah yang membuka pintu-pintu ilmu kepada hamba-hambanya yang dia cintai. Al-Fattah dialah yang membuka pintu-pintu rezeki kepada orang-orang yang dia kehendaki. Al-Fattah dialah yang membuka pintu-pintu rahmat bagi orang-orang yang dia kasihi dan dia sayangi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita sebagai hambanya, sebagai makhluk Allah Al-Fattah yang maha membuka, kita dituntut untuk selalu minta bukakan kepadanya pintu-pintu kebaikan, baik dunia maupun akhirat. Apabila kita menghendaki dibukakan pintu ilmu, maka sudah dijelaskan pada pertemuan yang dahulu, kita mesti berdoa kepadanya dan menuntut ilmu. Dengan berdoa kepadanya agar dibukakan pintu ilmu dan kita tuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu ilmu kepada kita. Nah, selanjutnya, man arada ay yaftahallahu lahu abwabar rizqil halali thayyib. Barang siapa yang menghendaki
Allah bukakan bagi dia pintu-pintu rezeki yang halal lagi thayyib, baik. Jadi rezeki ini yang kita minta bukakan itu pintu-pintu rezeki yang halal lagi thayyib. Sebagian ulama mengatakan setiap rezeki yang halal belum tentu thayyib. Belum tentu thayyib. Tapi setiap rezeki yang thayyib itu pasti halal. Nah, yang kita usahakan ini kita minta kepada Allah agar dibuka pintu-pintu rezeki yang halal lagi thayyib. Para muhibbin rahimakumullah. Rezeki yang halal lagi thayyib seperti orang bercocok tanam, berkebun. Itu jelas halal thayyib. Ada rezeki yang halal tapi tidak thayyib. Contohnya, mohon maaf, seperti tukang bekam, tukang sungu. Upahnya itu halal tapi tidak thayyib. Kenapa tidak thayyib? Karena pekerjaannya itu bercelumur dengan najis, dengan darah. Tukang-tukang sampah misalnya, rezekinya halal tapi tidak thayyib karena dia kerjakan dengan bercelumur kotoran-kotoran, ada yang najis dan lain-lain. Itu halal tapi tidak thayyib. Rezeki yang halal yang thayyib itu rezeki yang diridhai oleh Allah dan kita dapatkan dengan cara yang mulia, dengan cara yang terhormat. Nah, itulah yang kita minta kepada Allah agar dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal lagi thayyib ini. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, barang siapa yang minta bukakan kepada Allah pintu-pintu rezeki yang halal lagi thayyib, falyataqarrab ilallahil fattah. Hendaknya lah dia mendekatkan diri kepada Allah yang maha membuka pintu itu. Nah, dekatkan diri kita kepada Allah. Dekatkan. Dengan apa kita mendekatkan itu? Bil azkar, dengan zikir-zikir. Wa tilawatil Quran, dengan baca Quran. Wa du'a, dengan doa. Wa ghairiha minal qurabi, dan selainnya daripada takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita hendak minta bukai pintu perbendaharaan rezeki yang halal lagi thayyib, dekatilah yang membuka pintu itu. Dekati yang membuka pintu. Bagaimana cara mendekatinya? Zikir, baca Quran, doa kepadanya. Nah, ini cara yang pertama. Nah, yang kedua, wal yaktasib, berusaha. Kalau zikir, doa, baca Quran, tapi diam di rumah, kada berusaha, itu kekurangan sebab untuk mendapatkan rezeki yang halal lagi thayyib itu. Sebabnya mesti kita jalankan. Sebab yang berhubungan dengan maknawi, zikir, baca Quran, doa. Sebab yang berhubungan dengan zahir, kita berusaha. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apabila selesai sembahyang, fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu di muka bumi, cari rezeki Allah. Fa iza qudiyatis shalah, bila sudah selesai sembahyang, berdoa, berzikir, baca Quran, selesai turun dari rumah, cari rezeki Allah.
Karena rezeki Allah kadang akan gugur dari langit kepada kita. Mesti dicari. Para muhibbin rahimakumullah. Wal yata'addab, dan jaga tata kerama kita. Jaga tata kerama. Karena kalau kita kehilangan tata kerama, kita bisa dibukakan pintu rezeki yang halal lagi thayyib tadi, tapi karena lanjuran dari Allah, bukan karena kasih sayangnya. Jadi kita dekati Allah dengan berbagai macam cara, kita berusaha dan kita gunakan tata kerama yang baik untuk dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal dan thayyib tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Dari Ibni Umar radhiyallahu anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah, inna ad-dunya adbarat anni wa tawallat. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ini dunia berpaling daripadaku. Berpaling. Artinya apa? Pintu-pintu rezeki selalu tertutup. Minta buka lewat pintu dagang, gagal. Bangkrut. Minta buka pintu lewat bertani, dimakan hama. Habis pertaniannya. Minta buka pintu lewat sini, gagal. Semua pintu-pintu ditutup. Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi, Aina anta min salatil malaikah wa tasbihil khalaik wa bihi yurzaqun. Apakah engkau tidak tahu, ujar Nabi? Apakah engkau tidak tahu salawatnya malaikat, tasbihnya para makhluk, yang dengan itu mereka dibukakan pintu-pintu rezeki. Yang bahasa kitanya, Nabi kan kada tahukah cara membuka pintu rezeki ini tuh? Maka berusaha ini gagal, tinggal hutang saling banyakan. Nabi kan kada tahukah cara membuka pintu rezeki itu? Qul inda tulu'il fajri. Nabi baca ketika terbit matahari, terbit fajar. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah mi'ata marrah, 100 kali. Ta'tika dunya saghirah, niscaya dibukakan bagi engkau seluruh pintu-pintu rezeki yang halal lagi thayyib tadi kepada engkau. Dagang akan sukses, bertani akan sukses, apa usaha akan sukses. Tapi Nabi amalkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Apabila membacanya imbah sembahyang sunat subuh, orang azan subuh, sembahyang sunat subuh 2 rakaat, baca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Jangan terlalu laju membaca, jangan terlalu laju. Malaikat saja kadang mengerti apa yang kita baca, tak gumpal jadi satu. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdi, dengan memujinya, astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah 100 kali. Baik ini laki-laki, baik bini-bini, ini berlaku seluruhnya. Nah laki misal kadang baca, nang bini membaca, laki kadang membaca, bini kadang membaca, anak nang di rumah membaca. Diamalkan oleh si laki-laki tadi, diamalkan. Summa ada, kemudian laki-laki tadi kembali, datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa
Kemudian, nah kemudian ini ada satu mat. Kalimat summa itu litarahi, setahun termasuk summa, sebulan summa. Kemudian sesudah mengamalkan tadi, datang dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata laki-laki itu? Laqad aqbalat alayya dunya fama adri baina adha'aha ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, dunia datang kepada aku, seluruh pintu rezeki terbuka, ulun kawalahan menyimpaninya, mengadutinya kawalahan. Dari dagang jadi duit, dari kebun jadi duit, dari semuaan terbuka pintu rezeki. Itu amalannya, itu zikir yang digunakan untuk membuka pintu rezeki. Jadi ada semuaan zikir, ada zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Diamalkan itu. Jadi mengamalkan itu mesti istiqamah. Mesti istiqamah. Terus menerus artinya amalkan. Paling kada mengamalkan itu 40 hari, jangan putus. 40 hari. Kayaknya habis 40 hari lagi. Habis 40 hari, tambah lagi 40 hari. Itu jangan putus dulu. Jangan putus. Karena 3 kali 40 hari itulah kejadian kita di dalam rahim ibu kita. 40 hari kita masih berupa nutfah, masih berupa air mani. 40 hari kita menjadi segumpal darah. 40 hari kita menjadi segumpal daging, harus ditiup roh. Nah, jadi amalan istiqamah itu mesti 3 kali 40 hari supaya amalan itu menjadi darah daging lawan kita. Itu maksudnya 40. Jangan putus-putus selama 3 kali 40 hari. Nah, tunggu akan datang kunci segala pintu rezeki akan diberikan kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Semacam dulu itu zikirnya. Wa warada aidan, dan mendatang pula daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin fi kulli yaumin mi'ata marrah kana lahu amanan minal faqri wa yu'manu min wahsyatil qabri wastujliba bihil ghina wastuqri'a bihi babul jannah. Siapa yang membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100. Ini kada betantu bila hendak imba subuh, hendak imba maghrib, Nabi kada menentukan. Lain yang pertama tadi itu mesti imba sembahyang sunat subuh. Nah ini bebas. Yang penting ada dibaca sehari semalam itu 100. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Apa ajar Nabi kalau bagi orang-orang yang mengamalkan itu, dia akan terhindar dari fakir. Dia selamat daripada susah di dalam kubur. Akan didatangkan kepada dia kekayaan dan dibukakan bagi dia pintu surga. Nah, ini la ilaha illallah al-malikul haqqul. Cukup 2 itu amalan untuk minta buka pintu rezeki. Asal yang penting istiqamah tadi. Baca terus menerus, jangan berhenti. Karena amalan-amalan yang kita baca itu kadang-kadang Allah kadang memberikan buah kepada kita. Kena anak kita yang menikmatinya. Kada anak cucu kita kena berkat kainnya dahulu. Berkat kainnya dahulu.
Nah, nyiur-nyiur nang kita makan nih siapa yang menanam? Mungkin kai kita dulu. Sidin nanam pohon umur 60. Umur 60 tahun nanam nyiur. Sagan sidin kada mungkin. Sagan anak cucu. Nah, amalan-amalan ini kalau kita istiqamah terus baca. Allah Maha tahu, Allah Maha bijaksana. Jar Tuhan kayaknya aja diunjuk kunci kakak cucu aja kayaknya. Ini sudah ketuhaan kayaknya. Ketuhaan sudah gitu Tuhan. Tuhan Maha bijaksana. Ini gitu Tuhan sudah tuha. Kalau disugihakan wah ini kada berarti juga sudah tuha. Makan ini kada boleh, makan itu kada boleh. Apa gunanya sugih? Kayaknya cucunya kayaknya. Nah, cucunya kayaknya umur 15 tahun sudah kaya raya. Kada sing amalan cucunya nih. Bewirit kada cucu, tapi rezeki malimpah ruah. Padahal kainya bahari sudah beramalan. Abahnya dahulu nang beramalan. Buahnya dinikmati oleh anak cucunya. Jadi jangan merasa kita kada kabul, jangan. Sudah 3 kali 40 hari sudah nah membaca pindah hutang kali itu. Jangan putus asa. Bisa kena anak, bisa cucu kita nang dapat barakah daripada amalan-amalan kita. Kita semuaan ini bisa hidup nih. Bisa nih hidup aman, bisa tentram, kawan nuntut ilmu. Itu berkat doa-doa orang bahari sebujurnya. Doa-doa orang bahari, amalia-amalia orang bahari. Kita ini karena berkahnya, karena berkah orang-orang bahari. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi zikir tadi. Cukup 2 itu untuk minta bukakan pintu rezeki. Nah, yang kedua doa. Doa ini Nabi kita bukan hanya menyuruh, tapi sidin seorang berdoa. Doa apa? Doa minta rezeki itu. Apa yang diminta oleh Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala? Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan maqbula. Itu salah satu sekian doa Nabi. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba. Ya Allah, aku minta kepada Engkau rezeki yang thayyib. Ilman nafi'a wa ilmu yang bermanfaat. Wa amalan maqbula, amal yang diterima. Bah, kalau 3 itu sudah surga dunia kita. Rezeki luas, ilmu banyak, amal diterima. Itu doa Nabi. Ada lagi doa Nabi kita yang berurusan dengan pintu rezeki. Allahumma ja'al awsa'a rizkika alayya inda kibari sinni. Ya Allah, ij'al, Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah awsa'a rizkika alayya, paling luas rezeki Engkau atasku, inda kibari sinni, ketika tua umurku. Jadi Nabi minta doakan, minta kepada Allah agar tuha itu rezeki luas. Rezeki luas. Karena sudah tuha, mencari kereta tapi kawa lagi, bakabun kada kawa, kasana kamari cari duit kada kawa. Orang yang paling berbahagia orang tua banyak duit. Yang kasihan tuh orang tua bangkrut. Lagi anum sugih sudah tua bangkrut. Di saat perlu berubat, perlu ini itu, duit kada ada lagi. Jadi Nabi minta kepada Allah, Allahumma ja'al awsa'a rizkika alayya inda kibari sinni. Nah, itu doa untuk membuka pintu rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wal yaktasib. Nah, hanyar kita berusaha. Berdoa dulu lawan Allah. Seperti sesuai firman-Nya, bila selesai sembahyang, keluar bertebaran di muka bumi, cari anugerah Allah, tapi sudah sembahyang. Nah, sudah berdoa, sudah berzikir.
keluar pada rumah, cari anugerah Allah Subhanahu wa taala, berusaha artinya, berusaha. Wal yata'addab, dan bertata kerama dalam berusaha itu supaya dapat rezeki yang halal yang thayyib. Nah, berusaha dan bertata kerama. Apa tata kerama orang berusaha supaya usahanya itu dapat rezeki yang halal thayyib yang berkah itu? Nah, para ulama menjelaskan tata tertib orang yang berusaha supaya dibukakan pintu rezeki yang halal thayyib. Pertama, al-ilmu, ilmu. Hendak berdagang, belajar dulu. Berdagang kayak apa menurut agama, kayak apa jual beli yang sah, kayak apa jual beli yang diridhai Allah, apa-apa yang boleh dijual, apa-apa yang kada boleh dijual. Ini kada samuan boleh dijual, ada banyak yang kada boleh dijual. Yang kada boleh dijual itu antara lain nang ampun, yang ampunnya kada kita, kada ampun kita, walaupun seolah-olah ampun kita. Contohnya apa? Anggota tubuh kita itu kada boleh dijual. Menjual ginjal misalnya, menjual apa organ tubuh itu kada boleh, dilarang dalam agama. Itu bukan pun kita. Di mana kita dapatnya ginjal itu? Nah, itu bukan pun. Nah, belajar apa-apa yang boleh dijual, apa-apa yang boleh ditukar, kayak apa cara jual beli, pasti belajar dulu. Nah, kalau kada belajar orang jual beli, pasti jatuh dalam riba, pasti jatuh kepada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada belajar, dikira semuaan boleh dijual, dikira asal untung. Nah, kada mau. Untuk dapat rezeki yang halal yang thayyib mesti berilmu dulu, ilmu. Nah, yang kedua, husnul niyah. Kita minta bukakan kepada Allah pintu rezeki yang halal, yang baik itu, niat kita bagus. Niat kita bagus. Kita mencari rezeki, dagang, tani, apapun, niat kita bagus. Kayak apa niat yang bagus itu? Nah, kayak apa niat yang bagus itu? Itu pun dijelaskan dalam agama kita. Kalau iffah, seperti menjaga kehormatan diri. Jangan sampai jadi orang yang mengemis. Mun kada berusaha, kada dapat duit, kena garing lawan orang, mengemis kena. Nah, menjaga kehormatan diri, jangan sampai mengemis kepada orang lain, itu sesuatu ibadah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa aku berusaha? Supaya aku jangan mengemis kepada orang lain. Nah, ini niat yang bagus, niat yang bagus. Niat yang bagus lagi, kenapa aku berusaha? Minta bukakan pintu rezeki yang halal kepada Allah, menafkahi yang wajib dinafkahi, anak, bini, orang tua yang memerlukan bantuan. Nah, menafkahi. Ini niat yang bagus. Wal ibadah, niat ibadah. Kenapa berusaha? Hendak naik haji. Apa berusaha? Hendak berumrah. Buat apa berusaha? Hendak bersedekah. Nah, niat yang bagus. Niat yang bagus inilah yang menjadikan gerak-gerik kita dalam usaha itu dihukumkan Allah fisabilillah. Fisabilillah. Banyak orang yang berdagang, tapi di sisi Allah dia itu mujahid, pejuang fisabilillah. Gawiannya berdagang, gawiannya berkebun. Kita menyambat tukang kebun, kita menyebut dia pedagang, tapi Allah menilai mereka bukan pedagang, mereka bukan tukang kebun, tapi mereka mujahidin fisabilillah.
Kenapa? Niatnya bagus. Niatnya bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigar fahuwa fi sabilillah wa in kana kharaja yas'a ala abawaini shaykhaini kabirain fahuwa fi sabilillah wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi yu'iffuha fahuwa fi sabilillah wa in kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Ujar Nabi, orang yang berusaha keluar rumah banting tulang, tujuannya untuk menjaga diri jangan sampai pengemis, itu orang fisabilillah. Fisabilillah. Orang yang berusaha mencari duit untuk menafkahi anaknya, menafkahi istrinya, menafkahi orang tuanya, itu ujar Nabi fisabilillah, mereka itu mujahid fisabilillah. Nah, siapa yang berusaha untuk memperbanyak harta, siapa yang berusaha untuk menumpuk-numpuk kekayaan, bahwa fi sabilis syaitan, itulah orang yang berada di jalan syaitan. Nah, karena niat. Ngapain maka berdagang supaya banyak bisi harta? Nah, setiap gerak-geriknya itu di jalan syaitan. Ngapain kamu dagang? Supaya kau bersedekah, supaya kau membantu kula. Gerak-geriknya dalam berusaha fisabilillah, karena niat. Nah, itu bagian dari tata kerama orang yang berusaha, niatnya bagus. Bukan untuk beragak-agak, bukan hendak menjadi orang terkaya sekampungan. Aku berusaha supaya aku nang paling sugih di kula wargaku. Aku berusaha supaya aku paling sugih sekampungan ini. Nah, itu kadang-kadang itu tujuannya. Nah, berusaha itu untuk ibadah. Nah, sehingga 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, langkah fisabilillah. Keringat yang keluar di tubuhnya, keringat fisabilillah. Andai kata dia mati, mati syahid fisabilillah. Nah, berusaha orangnya. Tapi di sisi Allah kada pengusaha, mujahid. Karena niatnya bagus dalam usaha itu. Yang ketiga, adabnya orang berusaha itu husnul yakin, bagus keyakinan. Nah, yakin yang bagus. Yakin yang bagus. Apa yang diyakininya? Bi anna rizqa minallah, bahwa rezeki itu dari Allah. Para ulama mengatakan orang yang berusaha itu ada 4 kelompok. Ini pedagang nih. Kita ambil contoh pedagang. Pedagang ini ada 4 macam kelompok. 1, orang yang berdagang yang ma'ikatkan di dalam hatinya bahwa rezeki dia itu dari Allah dan dagang. Itu i'tikad dalam hati. Rezeki itu datang kepadaku dari Allah dan dari dagang. Ini orang musyrik. Musyrik. Keluar dari Islam. Mau kada berdagang, kada boleh duit. Bujur ya Allah. Bujur aja Allah memberi rezeki. Mau kada berdagang, datanglah duit. Datang lewat bakabun bisa dapat duit. Banyak jalan duit itu. Nah, orang yang mengiktikadkan dalam hati bahwa rezeki dari Allah dan dari dagang, itu musyrik. Masalah sudah. Kelompok pertama. Mau kada berdagang, kada boleh duit. Mau kada berusaha, di mana datang duit? Nah, itu kalau masuk ke dalam hati ungkapan-ungkapan itu, kita jadi musyrikin, jadi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki yang datang kepada kita ini dari 2, dari Allah dan dagang. Nah, yang kedua, kelompok-kelompok orang yang berusaha
Dia meyakini bahwa Allah yang memberi rezeki. Tapi aku ragu hari ini dapat rezeki atau ada. Nah ini. Aku yakin yang beri rezeki adalah Allah. Tapi apakah aku dapat hari ini? Aku ragu. Nah ini munafikin, orang munafik. Orang munafik. Karena Allah sudah menyatakan, kami cipta manusia, kami beri mereka rezekinya. Ada rezekinya. Kalau kita ragu-ragu, berarti ragu-ragu dengan Allah. Nah ini orang munafik. Ada yang ketiga, orang yang berdagang, dia meyakini rezeki itu mutlak dari Allah semata. Dagang ini hanya sebab belaka, tapi dia menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam agama. Berdagang sambil berdusta, berdagang sambil bersumpah-sumpah, wallahi barang kuning yang paling baik. Wallah mun ka itu aku rugi. Wallah modalnya kada sampai saitu. Nah, bersumpah. Bujur keyakinannya bahwa rezeki dari Allah, dagang ini hanya sebab semata, tapi karena dia caranya salah, nah orang ini mukminun fasikun, orang mukmin tapi fasik. Salah. Keyakinannya bujur tapi cara berusahanya salah. Mau nipu orang, mau menyembunyikan cacat barang. Nah, yang keempat, orang yang berusaha mencari rezeki dan dia yakin bahwa rezeki itu dari Allah semata. Dagang ini hanya sebab. Allah bisa mendatangkan rezeki tanpa melalui dagang. Dan dia benar-benar jujur dalam berdagangnya. Nah, ini mukmin mukhlis, mukmin yang sebenar-benar mukmin. Jadi orang yang berusaha itu kalaunya kada bertata krama membahayakan dirinya. Bisa jadi fasik, bisa jadi munafik, bisa jadi musyrik. Nah, jadi sia-sia kita berdoa kepada Allah minta bukakan pintu rezeki, minta bukakan pintu rezeki, membaca subhanallah bihamdi, subhanallah azim, astaghfirullah 100, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100, tapi cara mencari rezekinya salah. Ada bertata kerama. Nah, orang-orang yang seperti itu kalau datang rezeki melimpah ruah kepadanya, itu istidraj, lanjuran daripada Allah, bukan rezeki yang membawa berkah, bukan rezeki yang membawa kenikmatan dunia dan akhirat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, al-mu'min bismillahil fattah, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Fattah, dia sudah percaya bulat dalam hatinya bahwa Al-Fattah itu yang membuka segala pintu kebaikan, yang membukakan segala pintu menuju keberhasilan. Dia yakin yang bisa membuka pintu itu hanya Allah. Nah, kalau dia beriman kepada itu Al-Fattah tadi, maka orang ini akan berakhlak ayyasira bihaitsu yanfatihu bilisanihi maghalikul muskilat wa ayyatayassara bihi 'alal khalqi minal umurid dunyawiyyah wal ukhrawiyyah. Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Fattah, orang ini akan menjadi orang yang selalu memberikan peluang-peluang, memberikan kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan kebaikan kepada orang lain. Nah, ini orang beriman kepada Al-Fattah. Ada orang kesusahan, berurusan lawan dia jadi mudah. Ada orang yang kebingungan, berurusan lawan inya jadi lapang urusannya. Ini orang yang beriman dengan Al-Fattah yang maha membuka, maka orang ini pun akhlaknya seperti akhlak Allah, selalu membuka segala macam kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Tidak ada sesuatu yang disimpannya, tidak ada sesuatu yang dibakhilkannya dalam dirinya. Semua dia bukakan kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah orang yang beriman kepada nama Allah Al-Fattah itu.
Jadi dia mengimani bahwa Allah yang membukakan segala pintu kebaikan, maka dirinya pun menjadi makhluk Allah yang membukakan segala pintu kebaikan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita bisa mencontoh akhlak Allah yang mulia, Al-Fattah, yang membukakan kebaikan-kebaikan kepada makhluknya. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.